Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, pengasahan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR pada Kamis kemarin, 2 Oktober 2025, menandai tonggak penting dalam perjalanan reformasi tata kelola BUMN di Indonesia. Keputusan politik ini tidak lahir tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang pembahasan di Komisi 6 DPR bersama pemerintah, yang akhirnya menyepakati sejumlah perubahan fundamental. Setidaknya ada 11 pokok pikiran utama sebagai kerangka perubahan itu, termasuk diantaranya larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Substansi yang dibawa undang-undang baru ini mencerminkan upaya untuk merespons tantangan modernisasi, meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat peran BUMN dalam menopang perekonomian nasional. Salah satu poin strategis yang menjadi sorotan adalah pembentukan Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN, sebuah lembaga baru yang menggantikan sebagian fungsi Kementerian BUMN. Kehadiran BPBUMN diharapkan dapat memberikan kepastian arah kebijakan sekaligus memperkuat profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Dengan mekanisme yang lebih teknokratis dan minim konflik kepentingan politik, BPBUMN diyakini mampu meningkatkan daya saing BUMN sekaligus mempertegas perannya sebagai penggerak ekonomi nasional. Pokok pikiran lain yang tak kalah penting adalah pengaturan larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri di organ BUMN, baik sebagai direksi, komisaris, maupun dewan pengawas. Regulasi ini lahir sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus untuk menutup celah konflik kepentingan yang selama ini sering menimbulkan sorotan publik. Dengan larangan ini, diharapkan tercipta garis batas yang jelas antara fungsi regulator dan operator, sehingga BUMN bisa lebih fokus menjalankan bisnis tanpa intervensi yang tidak semestinya. Selain itu, undang-undang baru juga mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dengan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis di jajaran direksi maupun komisaris BUMN. Ini menjadi langkah progresif yang sejalan dengan tuntutan global tentang inklusivitas dan keberagaman dalam kepemimpinan korporasi. Tak kalah krusial, regulasi perpajakan yang lebih luas yang jelas atas transaksi antara holding operasional, holding investasi, maupun pihak ketiga juga akan memberi kepastian bagi ekosistem bisnis BUMN, terutama dalam mendukung agenda konsolidasi dan restrukturisasi perusahaan negara. Pergeseran fungsi dari Kementerian BUMN kepada BPBUMN menjadi transisi besar yang membutuhkan kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia. Proses ini akan menjadi ujian nyata apakah pembentukan badan baru ini benar-benar membawa efisiensi atau justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Namun demikian, dengan pengawasan ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta aturan transisi yang jelas, harapannya BUMN akan lebih akuntabel sekaligus fleksibel dalam menjalankan peran strategisnya. Momentum lahirnya Undang-Undang BUMN yang baru juga tidak bisa dilepaskan dari konteks kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Di tengah tekanan fiskal dan tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur serta transformasi ekonomi, BUMN menjadi salah satu instrumen vital negara untuk menggerakkan roda investasi. Disinilah keterkaitan dengan inovasi instrumen keuangan yang baru-baru ini diluncurkan Danantara, yaitu obligasi Patriot, menemukan relevansinya. Obligasi Patriot yang diterbitkan Danantara hadir sebagai instrumen pasar modal yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam pembiayaan strategis yang dilakukan BUMN. Dengan semangat kebangsaan yang melekat pada namanya, obligasi ini ditujukan untuk menggalang partisipasi investor domestik, baik institusi maupun retail, agar pembiayaan pembangunan tidak semata bergantung pada pinjaman luar negeri. Target penghimpunan dana dari obligasi Patriot disebutkan mencapai puluhan triliun rupiah pada tahap pertama, dengan fokus pembiayaan pada proyek infrastruktur strategis, energi terbarukan, ketahanan pangan, serta digitalisasi ekonomi. Nominal yang digarap ini diproyeksi bisa menjadi multiplier bagi aktivitas ekonomi nasional, karena bukan hanya membiayai proyek fisik, melainkan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia. Sinergi antara Undang-Undang BUMN yang baru dengan obligasi Patriot menciptakan kerangka keuangan dan tata kelola yang saling menguatkan. Di satu sisi, Undang-undang memberikan dasar bagi BUMN untuk lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Di sisi yang lain, obligasi Patriot memberi sumber daya pembiayaan yang kuat dan berbasis domestik untuk menjalankan misi ekonomi nasional. Kombinasi keduanya menjadi strategi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan ketahanan fiskal Indonesia.
Jika inisiatif ini berhasil, maka Indonesia akan masuk dalam era baru di mana pembiayaan pembangunan nasional tidak lagi berat sebelah ke sumber eksternal. Dengan partisipasi publik melalui obligasi patriot dan penguatan tata kelola melalui Undang-Undang BUMN, Indonesia berpeluang menghadirkan ekosistem BUMN yang lebih berdaulat, inklusif, dan siap berkompetisi di pasar global. Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi Undang-Undang BUMN dan optimalisasi instrumen obligasi patriot akan sangat menentukan posisi Indonesia di kancah global. Jika tata kelola yang lebih baik mampu mendorong efisiensi dan profesionalisme BUMN, maka daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi akan semakin meningkat. Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat dalam obligasi patriot akan memperkuat basis pembiayaan domestik, menjadikan ekonomi lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Pengesahan Undang-Undang BUMN ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai perubahan administratif, tetapi sebagai momentum transformasi. Tantangan besar menanti, mulai dari restrukturisasi kelembagaan, penegakan prinsip good corporate governance, hingga menjaga keseimbangan antara fungsi komersial dan fungsi sosial BUMN. Namun dengan dukungan regulasi yang lebih kokoh dan inovasi instrumen keuangan seperti obligasi patriot, Indonesia memiliki peluang untuk menjadikan BUMN sebagai mesin utama pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat. Demikian program di editorial edisi kali ini, saya M. Faizal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.